Sinteyong siapkan strategi kejutan untuk hadapi Thailand. Ivar Jenner promosi ke tim senior FC Utrecht. Teraton Bunmatan yakin skuad lemah Thailand mampu gilas timnas Indonesia. Remehkan tekanan supporter Indonesia, pemain berpengalaman Thailand kebal sorak-sorai. Sadil dan Witan masuk daftar pemain paling berbahaya Piala AFF 2022. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong menyiapkan tim terbaik termasuk strategi kejutan untuk membendung Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 29 Desember 2022. Kami akan mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk lawan Thailand nanti, kata pelatih berusia 52 tahun tersebut seperti dimuat Antara. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyatakan meminta Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan percaya diri saat menghadapi Thailand. Sekali lagi saya meminta pada anak-anak percaya diri, jangan jumawa karena masih ada pertandingan yang harus diselesaikan dengan baik, kata Muhammad Iryawan. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia U20 Ivar Jenner dipromosikan ke tim senior FC Utrecht. Ia memainkan debutnya dalam laga tak resmi. Saat ini, Ivar Jenner sedang dalam proses naturalisasi bersama Justin Hubner dan Rafael Struijk. Mereka bertiga disiapkan untuk memperkuat timnas U20 di Piala Dunia U20 2023. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong membutuhkan pemain-pemain keturunan berkualitas untuk membantu prestasi timnas U20 di Piala Dunia U20 mendatang. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengapresiasi pencapaian yang ditorehkan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia U20 Ivar Jenner, yakni Ivar Jenner debut di tim senior FC Utrecht. Bung Hamdan memberi kabar bahwa Ivar Jenner, calon pemain yang akan kita naturalisasi, telah menjalani debut di tim senior FC Utrecht di laga persahabatan, tulis akun @Muhammad Iryawan 84. Adapun Ivar Jenner merupakan salah satu calon pemain naturalisasi timnas Indonesia U20 yang diproyeksikan tampil di Piala Dunia U20 2023. Selain Ivar Jenner, ada Justin Hubner dan Rafael Struijk yang diproses naturalisasi. Kapten timnas Thailand Teraton Bunmatan optimis bisa mengalahkan timnas Indonesia kendati tampil dengan tidak membawa pemain bintangnya seperti Chonnatip Songkrasin dan Supachok Sarajat. Di samping itu, kekuatan tim Gajah Perang semakin berkurang setelah Teraton cedera. Tidak peduli siapa yang kita temui karena kami harus mencoba memainkan gaya kami. Kami tidak peduli siapa lawannya, kami harus bermain dengan gaya kami sendiri, pungkasnya. Thailand akan menantang timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Kamis 29 Desember 2022 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengaku bahwa saat ini pihaknya tengah memikirkan untuk memberikan bonus apabila timnas menang atas Thailand. Menurutnya, apabila Fahrudin Arianto dan kawan-kawan mampu mengalahkan juara bertahan Piala AFF tersebut akan ada bonus penanti. Pasti ada bonus, kami sedang pikirkan, ujar Muhammad Iryawan kepada awak media di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa 27 Desember 2022. Iwan Bule berharap para pemain bekerja keras agar bisa meraih hasil maksimal nantinya. Iwan Bule mengingatkan para pemain agar percaya diri dan tak jumawa karena perjuangan timnas belum tuntas. Media Thailand menyombongkan rekor pertemuan menjelang duel timnas Indonesia versus Thailand dalam pertandingan lanjutan grup A Piala AFF 2022. Media Thailand Siam Sport menyebut skuad Garuda memiliki rekor buruk ketika bersuara Rasul Dangda dan kolega, bahkan tak pernah menang lagi dalam 6 tahun. Timnas Indonesia sudah 6 tahun tidak mengalahkan Thailand, tulis Siam Sport. Secara keseluruhan, sejak Piala AFF digelar pada 1996, timnas Indonesia sudah 14 kali bersua Thailand. Hasilnya skuad Garuda kalah 10 kali, sekali imbang dan baru 3 kali menang. Laga antara kedua tim raksasa Asia Tenggara Indonesia versus Thailand merupakan duel yang paling dinantikan. Madam Pang menyebut laga melawan Indonesia akan menjadi pertandingan tersulit dan berbeda dari sebelumnya. Ketahuilah bahwa tiket terjual habis. Ini akan menjadi suasana yang berbeda dari dua pertandingan pertama. Terlebih Madam Pang menyadari bahwa mempertahankan gelar akan lebih sulit daripada merebut. Tahun ini mungkin akan lebih sulit sebagai juara bertahan karena banyaknya tekanan dan juga harapan. Alexander Polkik mengaku sudah tidak sabar untuk bertemu dengan supporter timnas Indonesia.
Polking menilai bahwa supporter timnas Indonesia tidak kenal lelah untuk memberikan dukungan kepada tim merah putih. Alexander Polking mengaku iri dengan timnas Indonesia yang mempunyai dukungan dari supporternya. Saya pikir supporter timnas Indonesia luar biasa untuk sepak bola. Timnas Indonesia sangat bagus memiliki supporter yang terus bernyanyi selama 90 menit. Lebih lanjut, Polking mengatakan hadirnya supporter itu tentu saja akan menambah semangat bagi timnas Indonesia. Sementara untuk Thailand akan menjadi sebuah tekanan yang harus dihadapi. Pemain Thailand Sarah Hyuyen tidak khawatir dengan tekanan yang akan diberikan supporter timnas Indonesia jelang laga ketiga grup A Piala AFF 2022. Menurutnya, Thailand sudah terbiasa mendapatkan intimidasi dari pendukung tim lawan. Sarah Hyuyen tidak gentar, seakan meremehkan adanya supporter timnas Indonesia dengan menyebut sorak-sorai dari fans di SUGBK tak akan bikin timnya ketakutan. Tentu akan ada tekanan untuk pergi ke sana, namun percayalah bahwa pengalaman setiap orang tidak bisa dikagetkan dengan sorak-sorai. Jelasnya, Thailand terancam terkena denda lantaran aksi supporter mereka saat laga melawan Filipina Senin 26 Desember 2022. Dilansir dari Siam Sport, supporter Thailand terciduk menyalakan flare pada laga yang digelar di Thammasat Stadium. Flare dinyalakan supporter Thailand di tribun gerbang selatan stadion, tepatnya di zona S. Denda selangit pun menanti Federasi Sepak Bola Thailand. FAT bakal dikenai hukuman dengan nilai 1 juta baht Thailand atau setara dengan 452 juta rupiah. Sebelumnya, para supporter skuad Gajah Perang ini pernah melakukan hal yang sama saat Thailand U16 versus Malaysia U16 pada kualifikasi Piala Asia U17 2016 di Stadion Thunderdome Bangkok pada 6 September 2014 lalu. Timnas Thailand mendapatkan kabar buruk menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pasalnya, Polking tidak membawa seluruh pemain terbaiknya untuk mengikuti Piala AFF edisi kali ini. Tim Gajah Perang kemungkinan tidak bisa menurunkan salah satu pemain andalannya, yakni Teraton Bunmatan, yang mengalami cedera di akhir pertandingan melawan Filipina. Polking mengaku belum mengetahui situasi anak asuhnya itu. Saya masih belum bisa mengetahui situasi Teraton Bunmatan sampai ada laporan dari tim medis, kata Alexander Polking. Di Piala AFF 2022, timnas Thailand tidak membawa pemain bintangnya seperti Chonatip Songkrasin dan Supachok Sarajat. Kekuatan tim Gajah Perang semakin berkurang setelah Teraton Bunmatan cedera. Bek sayap berusia 32 tahun itu mengalami cedera dan harus ditanduk luar lapangan saat melawan Filipina di matchday sebelumnya. Namun Teraton Bunmatan memastikan timnya tetap siap bertanding. Meski memang banyak orang mungkin menganggap tim ini tidak bagus, tapi saya pikir tim ini memiliki kerjasama untuk saling mendukung dalam banyak hal agar menjadikannya tim terbaik di turnamen ini. Jelas Teraton Bunmatan. Timnas Indonesia pernah dominan dari Thailand di era 50-an hingga 70-an. Pasukan Merah Putih bahkan pernah meraih kemenangan besar 6-3 pada ajang Piala Merdeka 1970 di Malaysia dan menang 5-0 di ajang Trofi Jakarta 1975. Namun Indonesia juga pernah merasakan kekalahan telak 0-5 di ajang Piala Presiden 1975 di Korea Selatan. Dua pertemuan terakhir kedua tim terjadi di final Piala AFF 2020 lalu. Indonesia dibantai 4 gol tanpa balas di leg pertama dan bermain imbang 2-2 di leg kedua. Kali ini, pelatih timnas Indonesia Sintayong yang memimpin Indonesia di Piala AFF edisi sebelumnya akan kembali menghadapi Alexander Polking, yang hingga kini masih dipercaya menukangi tim Gajah Perang. Dipaksa berlutut di final oleh Alexander Polking, kali ini Sintayong pastinya berhasrat untuk membalas kekalahan di Piala AFF 2020. Park Hang-seo sukses membawa anak didiknya menjadi pemuncak klasemen grup B Piala AFF 2022. Pertandingan ketiga untuk timnas Malaysia ini sangat penting agar bisa memastikan satu tiket semifinal Piala AFF 2022. Akan tetapi hingga pertandingan berakhir Malaysia tidak berhasil mencetak gol balasan ke gawang Vietnam. Skor berakhir 3-0 untuk kemenangan timnas Vietnam. Dengan hasil ini Vietnam menjadi pemuncak klasemen grup B Piala AFF 2022. Sedangkan timnas Malaysia berada di peringkat kedua. Tetapi mereka masih memiliki peluang untuk lolos ke babak semifinal. Laga lanjutan grup B Piala AFF 2022 kembali mengundang kontroversi. Kali ini ada di laga Vietnam versus Malaysia di Stadion Maiden Hanoi pada Selasa 27 Desember 2022. Ryu Ji-1 mengeluarkan kartu merah dari sakunya untuk Azam Azmi karena melakukan gerakan tambahan dan merupakan pelanggaran yang termasuk dalam Laws of the Game.
Berdasarkan aturan Law of the Game 2022-2023, keputusan Ryuji 1 memberikan penalti untuk timnas Vietnam ternyata tepat sesuai regulasi. Untuk kartu merah sendiri sebenarnya sudah cukup tepat, karena masuk dalam kategori tindakan-tindakan yang berhak diberikan kartu merah. Hal ini berdasarkan pasal 12 Law of the Game 2022-2023, yaitu serangan fisik atau perilaku. Timnas Indonesia bersama ofisial mendarat di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa 27 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan bahwa kembalinya Timnas Indonesia ke tanah air ini memang dipercepat. Hal ini karena para pemain langsung menjalani latihan. Menurutnya, Sinteyong menjadwalkan pemain untuk melakukan latihan langsung, agar tim segera siap meladeni Timnas Thailand nantinya. Jadi mungkin nanti langsung latihan, supaya langsung panas kembali anak-anak, guna menghadapi persiapan lawan Thailand, ucap Muhammad Irianto. Sadil Ramdhani dan juga Witan Sulaiman masuk dalam daftar pemain paling berbahaya di Piala AFF 2022. Mereka bahkan hanya kalah dari juru kedor Thailand Terasil Dangda. Sadil dan Witan masuk daftar pemain paling berbahaya bukan karena torehan golnya, melainkan jumlah tembakan yang mereka lepaskan sepanjang Piala AFF 2022. Sejauh ini, dua pemain bertipe penyerang itu sudah membukukan masing-masing 7 tembakan dalam 2 pertandingan yang dilakoni Timnas Indonesia di Grup A. Jumlah itu cuma kalah dari striker Thailand Terasil Dangda, yang dalam 2 matchday Grup A telah mengemas 10 tembakan dengan hasil 3 gol. Dua tim akan memperebutkan tiket semifinal Piala AFF 2022 pada Kamis 29 Desember 2022. Mereka adalah Timnas Indonesia dan Thailand. Jika pada pertandingan ketiga melawan Thailand Timnas Indonesia berhasil menang, maka tiket semifinal sudah di tangan. Tapi jika kalah, maka Timnas Indonesia akan melakoni partai penentuan melawan Filipina pada pertandingan terakhir. Meskipun Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke semifinal, tapi hal tersebut tidak akan menguntungkan. Syarat yang harus dipenuhi skuad Garuda kalaupun nantinya mereka mengalami kekalahan dari Thailand, yakni Indonesia harus berhasil mengamankan poin penuh pada pertandingan terakhir kontra Filipina. Jika skuad Merah Putih mampu meraih kemenangan, maka perolehan 9 poin dari 4 pertandingan di Grup A Piala AFF 2022 sudah cukup untuk mengamankan 1 tiket ke semifinal. Akan tetapi meski Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke semifinal, tapi hal tersebut tidak akan menguntungkan. Pasalnya, dalam Piala AFF 2022 juara Grup A akan melawan runner-up Grup B, dan runner-up Grup A akan melawan juara Grup B. Alexander Polking meyakini adanya Jordi Amat kian menambah kekuatan skuad Garuda. Terlebih lagi Jordi Amat mempunyai pengalaman berkarir di Eropa, di antaranya Real Betis, Rayo Vallecano, Espanyol, dan Swansea City. Berdasarkan data atau pengalaman bermain dia di Liga, dia pemain yang sangat bagus, dan saya percaya dia bisa membantu Timnas Indonesia, ucap pelatih berusia 46 tahun itu. Polking menambahkan, berjumpa Timnas Indonesia Thailand harus memanfaatkan waktu yang ada. Menpora RI Zainuddin Amali menekankan 4 sukses Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan FIFA World Cup U20 yang akan berlangsung pada Mei-Juni 2023. Dari awal memang tekad kita adalah sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, dan sukses ekonomi, kata Amali dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk persiapan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20. Tekad Menpora tersebut diamini oleh peserta rapat koordinasi yang dihadiri oleh Kementerian PUPR, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian RI, TNI, Kejaksaan Agung RI, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.